Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara, mana yang lebih mudah dilakukan? Mendengar atau berbicara? Saya yakin saudara mendengar jauh lebih sulit daripada berbicara. Karena berbicara itu menyampaikan isi hati kita supaya orang lain mengerti. Sedangkan mendengar itu adalah mengerti isi hati orang lain dan memahami isi hati mereka. Saudara, mendengar merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan pertumbuhan rohani daripada orang percaya. Iman yang kita miliki dimulai dari mendengar firman Allah. Demikian pula, iman itu dapat disesatkan ataupun dibimbing ke jalan yang benar melalui apa yang kita dengarkan. Pentingnya mendengar dan dampak dari mendengar inilah yang menjadi penekanan dari Mazmur 81 hari ini. Saudara, Mazmur ini merupakan seruan bagi umat Tuhan untuk mendengar. Karena mendengar adalah dasar bagi bangsa umat untuk masuk ke dalam ketetapan Allah, dan syarat untuk dapat menghayati perjanjian antara Allah dengan mereka. Sejarah perjanjian antara Allah dengan mereka diawali dengan perintah untuk mendengar. Tetapi di sepanjang sejarah, umat secara berulang-ulang terjadi penolakan untuk mendengar. Padahal saudara, menolak untuk mendengarkan Tuhan adalah sama artinya dengan menolak Tuhan.
dan itu berarti menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Mazmur ini merupakan bukti kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi mereka, sehingga ia terus-menerus memanggil umat untuk mendengar. Ini merupakan seruan keprihatinan Tuhan yang sangat mendesak. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu Saudara terus-menerus berada dalam kesesatan karena menolak untuk mendengarkan suaranya. Allah mengajak umatnya bergerak maju bersama menuju hidup yang baru. Yang diperlukan untuk pemulihan ini hanya satu, ketaatan untuk mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan hidup diawali dengan pertobatan telinga. Bukan hanya sekedar mendengar kata, namun mendengar untuk mengerti. Maka pertanyaannya saudara, sudahkah kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata? Dan sudahkah telinga kita lebih banyak mendengar kebenaran daripada berita-berita yang menyesatkan? Mari saudara, kita isi telinga kita dan kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami tentang pentingnya mendengar itu. Karena itu Bapa, sanggupkan kami untuk belajar mendengar, untuk belajar mengerti, untuk belajar melakukan dalam hidup kami. Dan apa yang kami dengar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Secara khusus berdoa untuk saudara kami, Nadia Sutrisno, yang hari ini berulang tahun Bapa. Kiranya Tuhan menolongnya sebagai orang muda, jadikan sebagai orang yang terus takut akan Tuhan, memelihara perjanjian dengan Tuhan dimanapun dia berada. Dan jadilah Nadia Sutrisno sebagai orang muda yang dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Nadia Sutrisno, Tuhan memberkati.